pengayaan begitu ya. Kita latihan soal dengan dari materi yang sudah kita bahas di beberapa minggu yang lalu, terutama minggu sebelum libur, yang minggu tengah sebelum tanggal 9-10 libur, terus masuk, terus libur lagi. Jangan lupa nanti ketika libur ada kuliah pengganti ya. Kuliah pengganti akan dilaksanakan pada ini ya, pada hari Rabu. 9 Mei ya. 9 Mei itu berarti dilaksanakan 1 Juli, dan yang Kamis 23 Mei dilaksanakan 3 Juli ya. Jangan lupa untuk kita lakukan kuliah. Aman, Pak. Kita bahas materi kita minggu ke-10, yaitu tentang hukum darsi. Kita latihan soal-soal terkait hukum darsi. Kita langsung ke contoh soal nomor 1 ya. Jadi mungkin nanti tidak banyak ya. Ini ada di sini ada 8 contoh soal kalau saya nggak salah. Bahas 4 contoh soal pertama gitu, atau 4 secara random nanti ya. Tergantung. Oke, kita bahas satu persatu. Contoh 1. Satu contoh tanah pasir berbutir kasar, tinggi 15 cm dan diameter 5,5 cm. Tanah telah dites dengan alat yang bertegangan tetap, konstan heat test, jumlah air keluar selama 6 detik seberat 500 ya. Jadi kita tulis dulu, diketahui ya, L-nya 15 cm, kemudian diameter 55 cm, berarti A-nya sama dengan Pi per 4 kali D kuadrat ya. Ketemunya sekian, 23,7 cm persegi. Kemudian tanah telah dites dengan alat yang bertegangan tetap, konstan heat test, hidrostatis heat-nya 50 cm, berarti hanya 50 cm selama T 6 detik ya. Dan jumlah air yang keluar selama T 6 detik itu adalah seberat 500 gram. Jadi 500 gram Q-nya itu adalah 500 gram, atau kita rubah ke satuan cm kubik dalam 6 detik ya. Dari dalam 6 detik keluar 500 cm kubik air. Maka koefisien rembesnya adalah K sama dengan Q kali L per H kali A. Rumus dari mana ini Pak? Rumus dari PPT di minggu ke-9 ya. Minggu ke-9 di PPT yang ini, di persamaan rumus ini ya, K delta H kali A ya. Oke. Kita masukkan kita masukkan K sama dengan Q kali L per H kali A ya. Berarti Q-nya 500, L-nya 15 dibagi dengan H-nya adalah 50 dikalikan dengan T-nya 6 ya, dikalikan dengan 23 atau A-nya 23,7, maka 1,055 cm per detik ya. Jadi ini rumusnya. Maka dalam 1 detik itu keluar atau merembes air sebanyak 1,055 cm ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Hasil dari suatu uji tinggi konstan di laboratorium, contoh tanah pasir harus memiliki diameter D-nya itu 150 mm atau 15 cm ya, 15
cm, panjangnya 300 mm, L-nya 300 mm. Perbedaan tinggi konstan hanya 500 mm. Waktu untuk mengumpulkan air T sama dengan 5 menit. Volume air itu Q-nya adalah 350. Temperatur air 24. Yang ditanyakan adalah K pada saat suhunya 20 derajat Celcius. Ya, K pada saat suhunya 20 derajat Celcius. Persamaan yang mana Pak yang digunakan? Maka persamaan yang digunakan adalah di PPT 9, PPT minggu ke-9, slide ke-18. Ya, slide 18. Ini sudah saya pindah nanti di sini. Kita tulis dulu diketahuinya Q-nya 350 cc atau 350 kali 10 pangkat 3 mm kubik. Yang kita rubah Q-nya dulu. Mana tadi ini Q-nya ya? Sudah saya tulis Q-nya. Kemudian L-nya 300. Dari mana L-nya? L-nya ini 300 ya. Kemudian A pi per 4 D kuadrat. Ya, D-nya 150. Dari mana 150? Dari soal 150. Kemudian hanya 500. Dari mana? Hanya soal ini ya. Perbedaan tinggi konstan. Ini sama dengan H. Kemudian T-nya 5 kali 60. Ya, diketahui ya, 5 menit. Berarti kali 60 untuk kita rubah jadi satuan detik atau 300 detik. Maka kita masukkan rumusnya K sama dengan QL per H kali AT. Ya, sama dengan persamaan nomor 1 tadi. QL kali H kali T, ini kurang ya. 350 kali 10 pangkat 3, Q-nya dari sini 300 dari L-nya hanya 500, kita masukkan 1700 ini dari A-nya kita masukkan kali 300 kali detik. Lihat satuannya sudah milimeter, ini milimeter, ini milimeter, milimeter, ini detik. Hati-hati, maka satuannya jadi milimeter per detik. Kalau ada yang satuannya belum sama, jangan lupa untuk merubah satuannya. Maka K-nya ketemu 3,96 kali 10 pangkat min 3 cm per detik. Yang kita cari adalah, yang diketahui adalah suhu K pada saat 24 derajat Celcius. Ya. Pada suhu berapa tadi? Pada temperatur air 24 derajat Celcius, berarti K ini ya, K ini 3,96 kali 10 pangkat min 3 cm per detik ini adalah pada saat suhunya adalah 24 derajat Celcius. Sedangkan yang ditanya adalah pada saat 20 derajat Celcius. Maka kita gunakan persamaan ini. K P1 atau K koefisien rembesan pada temperatur 1 dibagi dengan K pada temperatur kedua. Maka kalau kita jabarkan, viskositas rembesannya pada saat suhu T2 dibagi sama dengan viskositas rembesan pada saat suhu T1. Atau ya, NT2 ini kan berarti yang ditanyakan pada saat 20 derajat Celcius, sedangkan NT1 adalah 24 derajat Celcius. Maka pada saat 20 derajat Celcius itu berapa? Ini toh. Kemudian pada saat 24 K-nya itu berapa? Ya. Maka kita bisa ini ya, NT24 per N20 kali K24. Ini kan tadi kalau persamaannya ini ya, K24 gini ya. Kita pindah ke sini. Ya, kita pindah ke sini. N24-nya berapa, Pak? N24-nya kita gunakan interpolasi. Interpolasi itu berarti temperatur 20 kurang 25 ini 20 ini dibagi dengan 1,09 0019 min
0,8909 dibagi dengan ini. Ya. Nanti ketemu dikalikan dengan 24. Ya, dikalikan dengan dikalikan dengan 24, benar. Maka ketemunya adalah nih, ya, 0,910. Maka K pada saat 20 derajat Celcius adalah 0,90 dikalikan K 0,24. Ya. Ketemunya adalah 3,6036 10 pangkat min 3 cm per detik. Pak, mau izin bertanya, Pak? Pak, itu tadi, Pak, agak kecepatan, Pak. 25 dikurangi 20 per itu apa ya? Gimana ya? Per ininya, per viskositasnya. Oh, yang 25 dikurangi 20 itu dari mana, Pak ya? Ini suhunya. Kan yang diketahui di tabel hanya 20 dan 25. Yang mendekati. Oh, kita tabel, Pak ya? Oh iya, Pak. Baik, Pak. Kalian bisa cari di Google rumus interpolasi. Ya. Serumit. Nah, ini. Iki. Kegedean lebih. Ya, ini rumus. Nih. Anggap aja satu ini suhu 20, ini nilai viskositasnya. Ini suhu 1,25 ini. Nah, kelihatan ya 1,25 ini adalah suhu ke, ya, saya jajarkan begini. Kita kan mau cari pada suhu 24 ya. Padahal di tabel cuma ada suhu 20 dan suhu 25. Nilainya ini dan ini. Ya. Maka kita bisa menggunakan rumus interpolasi sama kayak ini. Ini yang diketahui suhu ini 1 ini adalah suhu 20, nilainya N-nya ini. Ini yang 24 ini 1,20 ini adalah 24, X ini yang kita cari, 1,25 ini adalah suhu 25, viskositasnya 0,89. Maka nilai X adalah ini rumusnya ya. Kanan atas ditambah dengan kiri tengah dikurangi kiri atas dibagi kiri bawah kiri atas ini. Rumus interpolasi. Dan nanti ketemu X-nya sekian. Ya. Bisa lah, ini rumus SMA kok. Rumus interpolasi ini, ya. Oke. Sudah ya, jelas ya? Jelas, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Sudah ketemu, berarti kita lanjut ke contoh ketiga. Suatu tanah yang terdiri dari 3 lapis, ya, 3 lapis. Lapis 1, lapis 2, dan lapis 3. Masing-masing lapis adalah homogen tersendiri. Koefisien rembesannya K-nya sudah diketahui K1, K2, dan K3. K1-nya 8 kali 10 pangkat min 4 cm per detik. K2-nya 50 kali 10 pangkat min 4 cm per detik. K3-nya 15 kali 10 pangkat min 4 cm per detik. Dan tebalnya berturut-turut adalah 6, kemudian 3, dan selanjutnya adalah 18 meter. Hitunglah koefisien rembesan rata-rata dalam arah horizontal maupun arah vertikal. Maka kita pakai persamaan PPT minggu ke-9, PPT nomor 20, slide 20 ini untuk horizontal, dan PPT nomor 22 untuk yang vertikal. Ya. Maka kita masukkan ke persamaan. Ini ya. K1, K2, K3, K1 sekian, 8 kali 10 pangkat min 4 cm per detik, K2 50 kali 10 pangkat min 4 cm per detik, K3 15 kali 10 pangkat min 4 cm per detik,
H1 600 cm, tadi 6 meter ya, ini ya. 6 meter, 3 meter sama 18 meter. Kita rubah jadi satuan centimeter, 6 meter, 3 meter, dan 18 meter. Maka kita gunakan persamaan K1 kali H1 ditambah K2 kali H2 ditambah K3 kali H3 per sigma H. H1 plus H2 plus H3. Pak, kalau tanahnya 4 lapis gimana? Ya sampai K3 kali K4 kali H4 dibagi H1 plus H2 plus H3 plus H4. Jadi sampai sejumlah lapisan tanahnya. Maka kita masukkan ya, K1 nilainya sekian kali H1, K2 kali H2, K3 kali H3 dibagi H1 plus H2 plus H3. Ya sudah, maka ketemunya saya kira matematika biasa ya. Maka ketemunya adalah sekian ya, 17,33 kali 10 pangkat min 4 cm per detik ya, cm per detik. Kemudian untuk arah vertikal sama, kita gunakan persamaan yang ini. Nah ini ya, H per H1 per KV1. Maka kita masukkan H per H1 per KV1, H2 per KV2, H3 per K3. Hanya totalnya 2.700. Dari mana 2.700? Ya dari tadi 600 ditambah 300 ditambah 1.800 ya, ditambah total dari sini 2.700 dari total ya, dari total. Maka dibagi 600, H1 dibagi K1, H2 dibagi K2, H3 dibagi dengan K3. Maka ketemunya adalah 13,45 kali 10 pangkat min 4 cm per detik. Jadi pada tanah berlapis ini arah horizontal merembes tanah sebanyak 17,33 kali 10 pangkat min 4 cm per detik, dan arah vertikal merembes air sebanyak 13,45 kali 10 pangkat min 4 cm per detik. Oke, kita lanjut. Mungkin ya, persamaan 7, contoh 7 ini juga sama ya dengan ini, tinggal contoh 6 ini atau mau berapa? Contoh lanjut aja ya, contoh 4 ya. Contoh 4. Untuk menentukan koefisien rembesan dari tanah lempung, maka dilakukan percobaan Untuk menentukan koefisien rembesan dari tanah lempung, maka dilakukan percobaan pengukuran dalam tegangan berubah atau falling heat test yang mempunyai tabung. Bentuknya tabung, contoh dengan diameternya D-nya 10 cm, D sama dengan 10 cm. Pada kondisi awal heat dari dalam pipa adalah 45 cm dan kemudian menjadi 30 cm dalam waktu 3,5 menit, berarti 3,25 detik. Itu gimana Pak ilustrasinya? Jadi ilustrasinya mungkin kira-kira gini ya. Ini deh. Ini awalnya berapa tadi? 45 menjadi 30.
pipa yang di sini itu lebarnya 45, pipa yang di sini itu lebarnya 30. Ya. Jadi lebih kecil. Itu. Kemudian apabila contoh tanah mempunyai tinggi tebal 15 cm dan diameter pipanya 91,9 cm, tentukan koefisien rembesan tanah lempung dalam satuan meter per hari. Artinya di pipa yang tengah ini L-nya 15 dan diameter pipanya 1,9 dan diameter pipanya ini 1,9. Kira-kira gitu gambarannya ya. Dia mengecil. Kita hitung ya, L-nya 15 cm, H1-nya 45 tinggi hanya, H2-nya 30, T-nya 3,5 menit atau 3,25 menit, kita kalikan 60 untuk kita rubah jadi detik. Kemudian A-nya pi per 4 kali 10 pangkat 2, artinya A-nya ketemu 78,5 cm persegi. Kemudian karena ada dua luas tabung pertama dan luas tabung kedua, ini kita kasih A, ini kita kasih A kecil. Maka kita harus, A kecil di sini, A kecil, kan mengecil tadi ya, ini kita kasih A kecil. Maka kita hitung juga luas yang ada di sini, pi per 4 kali 1,9 ketemunya sekian. Ya. Karena ada perbedaan luas antara yang di kanan dan yang di tengah, sehingga membuat perbedaan tinggi. Ya, kalau normalnya kan tingginya harusnya sama ya. Maka kita gunakan persamaan ini. Koefisien rembesannya adalah 2,303 A kecil per L dibagi dengan A luas per T kali log 10 H1 per H2. Ya. Ini rumusnya belum saya tampilkan kemarin di PPT yang minggu 9. Maka kita masukkan persamaannya. 2,84 ini adalah A kecil, 15 ini L-nya, 78 ini A-nya, 1995 ini adalah T, dikalikan log 45 per 30, ya. 45 ini H1, 30 ini H2. Maka ketemunya adalah ini 0,001123 cm per detik. Ya. Pak, mau tanya, itu log itu apa Pak ya? Log itu logaritma. Ya, di SMA harusnya diajari. Oh iya Pak, iya Pak, iya Pak. Log. Rumusnya ini. Berapa 2 log 8 ya? Ini cara menghitung log. Nanti bisa belajar ya di sini. Di kalkulator. Ya. Sentimeter per detik. Ya, karena yang ditanyakan ini adalah meter per hari, ya, meter per hari, maka kita rubah satuannya jadi ini ya, meter per hari, maka kita rubah satuannya jadi meter per hari. Maka detik, 1 detik sama dengan 60, 1 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Ya. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 hari sama dengan 24 jam. Ya, maka detik, untuk 1 detik kita kalikan 60, kalikan 60, kalikan 24, kalikan 60, kalikan 60, kalikan dengan 24. Ya. Per 100 dari sentimeter ke meter, kan naik 2 ya, sentimeter, desimeter, naik 2. Maka ketemunya adalah 0,974 meter per hari. Artinya di tanah itu merembes air sebanyak 0,9 meter per hari. Dalam 1 hari merembes air sebanyak 0,9
meter, hampir 1 meter air mampus di situ ya, pada ketinggian 1 meter. Oke, sampai sini ada yang didiskusikan? Oke, kita lanjut satu soal lagi kali ya. Kita lewati contoh 5, kita langsung ke contoh 5 aja lah ya, atau contoh 6 ini apa? Nah ini aja deh, contoh 6 biar bisa ada bayangan. Air merembes melalui tanah lanau yang ditimbun di atas tanah lapisan yang tidak tembus air. Ya. Panjang tanah timbunan adalah 32 dan tebalnya 15. 32 dan tebalnya 15, 32. Kedalaman air pada salah satu sisi adalah 5 meter di atas lapisan tanah kedap air. Jadi lapisannya itu ada 2 ya, air merembes melalui tanah lanau yang ditimbun di atas, ini lanau, ini lapisan tanah yang kedap air. Kedap air di atas lanau. Kedalaman air pada salah satu sisi adalah 5 meter di atas lapisan kedap air, di atas 5 meter di atas lapisan tanah kedap air. 5 meter. Oh, 5 meter. Di sini 5 meter. Ada air. Ya, ini 5 meter. Hitunglah jumlah air yang melalui tanah timbunan dalam liter per hari. Bila koefisien rembesan tanah timbunan 0,11 cm per menit. K-nya sudah diketahui ya. K-nya koefisien rembesan itu 0,11 cm per menit. Yang ditanya berapa jumlah air yang ada di dalam timbunan dalam liter per hari. Ya, kita cari A-nya dulu, luasnya dulu. Berarti A-nya adalah 32 kali 5. Ya, sama dengan 160 meter persegi karena penampangnya ini adalah 5 meter di atas lapisan kedap air. Panjang alirannya 15. Ini panjang alirannya 15. Dari sini ke sini 15. Gradien hidrolik I-nya itu adalah H per L 5 per 15 atau 1/3. Gradien hidrolik itu di PPT minggu saya ke-9 ini ya. Nah, delta H per L. Jadi perbedaan tingginya per L. Oke. Perbedaan tingginya kan 5 meter ya. Kemudian L-nya 15. T-nya 1 hari atau 24 jam ya. Maka K-nya adalah 0,11 kali 60 Q-nya itu adalah 60 ya. Oh, enggak. K-nya adalah 0,11 cm per detik. Ya. Kita rubah per menit kali 60. Ya, kan ini sudah menit ya, kalikan jam, kita rubah jam. Kemudian kita kalikan hari 24 dibagi 100, ini kan cm ke meter. Jadinya 1,584 meter per hari. Ya. Hanya kita rubah karena yang ditanya ini adalah liter per hari ya, liter per hari. Maka Q-nya jumlah air yang lewat pada timbunan tersebut adalah K kali I kali A. KIA PPT rumus saya minggu ke-9 di PPT ini. Ya, KIA. K-nya 1,584 meter per hari dikalikan dengan I-nya 1/3 dikalikan dengan A-nya 160. Maka ketemunya adalah 8.480 liter per hari. Jadi jumlah air yang melalui timbunan itu sebanyak 84 liter per hari. Ya, dalam satu hari air melewati tanah itu dalam satu hari itu banyak 84 liter.
Bisa dibayangkan. Ya, jadi kalau ini tadi timbunan tanah, ya, ini, ya, maka air yang melewati ini, ya, ini kalau saya modelkan kan begini ya, sama ini jadi kecil, nah sama toh pemodelannya kan kayak gini ya kira-kira ya, sama yang ini juga boleh. Ya, ini besar, lewati ini kecil, kayak gini ya pemodelannya ya. Jadi air yang melewati ini itu sebanyak 84.480 liter per hari. Bayangkan sebanyak itu air yang lewat. Ya, bagaimana? Apakah bangunan kita nanti tanahnya kuat atau tidak? Ya. Oke, itu 5 contoh ya yang sudah saya bahas ya, 5 contoh. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Ya tidak, Pak. Raket dah minimal raket aku. Aku pengen tahu raket Mori apa enggak? Ada enggak? Itu ada. Ada yang ditanyakan? Berapa itu beli kamu? Nggak tahu siapa yang bersaling. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Udah. kira cukup ya kuliah hari ini. Insya Allah nanti minggu depan kita akan offline kembali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Ya.